Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat datang kembali di perkuliahan Hukum Organisasi Internasional, yang mana pada pertemuan kali ini yang merupakan pertemuan keempat, kita akan mempelajari mengenai kegiatan dari organisasi internasional. Kegiatan dari organisasi internasional dapat menjadi salah satu hal yang bisa kita lihat dalam menilai keberadaan dari organisasi internasional. Kegiatan umum dari organisasi internasional itu terbagi dalam dua hubungan. Yang pertama yaitu hubungan internal dan yang kedua adalah hubungan eksternal. Untuk hubungan internal itu merupakan hubungan yang terjadi di antara negara anggota dari organisasi internasional dengan organisasi internasional itu sendiri. Sebagai contoh yaitu hubungan di antara Indonesia dengan ASEAN, kemudian juga hubungan di antara Belanda dengan European Union, di mana hubungan dari mereka berdua itu dapat dikatakan sebagai hubungan internal karena Indonesia merupakan negara anggota dari ASEAN dan Belanda juga merupakan negara anggota dari European Union. Lalu yang kedua yaitu hubungan eksternal itu terjadi dalam dua bentuk. Yang pertama yaitu hubungan yang terjadi antara negara yang bukan menjadi anggota dalam organisasi internasional atau non-member state dengan organisasi internasional. Kemudian yang kedua adalah hubungan yang terjadi antara satu organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya. Sebagai contoh yaitu hubungan antara ASEAN dengan PBB, di mana PBB itu diwakili oleh salah satu badan khususnya, dalam hal ini adalah UNDP, yang mana pada tahun 1970-an UNDP ikut serta dalam kegiatan dari ASEAN. Jadi itu merupakan salah satu contoh hubungan eksternal antara organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya. Lalu apa saja sih kegiatan dari organisasi internasional? Yang pertama yang akan kita bahas adalah organisasi internasional itu dapat membuat atau dapat melakukan perjanjian internasional. Mengapa organisasi internasional dapat membuat perjanjian internasional? Seperti yang sudah kita ketahui bahwa organisasi internasional merupakan salah satu subjek dari hukum internasional, sehingga dia memiliki legal personality agar dapat melakukan legal capacity. Dalam hal ini yaitu melaksanakan hak dan kewajibannya di dalam hukum internasional. Salah satu legal capacity dari organisasi internasional yang bisa dia lakukan yaitu adalah membuat perjanjian internasional. Mengacu pada pasal 2 ayat 1 Konvensi Wina tahun 1986, pasal ini mengatakan bahwa treaty means an international agreement governed by international law and concluded in written form. First, between one or more states and one or more international organizations, or two, between international organizations, whether that agreement is embodied in a single instrument or in two or more related instruments, and whatever its particular designation. Jadi, jika kita melihat ketentuan di dalam pasal 2 ayat 1 dari Konvensi Wina 1986 ini, perjanjian internasional yang bisa dilakukan oleh organisasi internasional itu ada dua bentuk. Yang pertama dilakukan antara negara dengan organisasi internasional, kemudian perjanjian internasional yang dilakukan antara organisasi internasional yang satu dengan organisasi internasional yang lainnya. Selain itu, perjanjian internasional yang dilakukan oleh organisasi internasional itu harus dalam bentuk tertulis. Jadi kalau misalkan tidak dalam bentuk tertulis, itu tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian internasional mengacu pada Konvensi Wina tahun 1986. Kegiatan selanjutnya yang bisa dilakukan oleh organisasi internasional yaitu bahwa organisasi internasional dapat melakukan hubungan diplomatik dengan negara, baik negara yang mengirimkan perwakilannya kepada organisasi internasional ataupun justru organisasi internasional yang mengirimkan perwakilan diplomatiknya ke suatu negara.
Tetapi mengenai pengiriman perwakilan dari negara kepada organisasi internasional, itu balik lagi kepada organisasi internasional itu sendiri. Apakah organisasi internasional itu memperbolehkan negara untuk mengirimkan perwakilan tetapnya di dalam organisasi internasional? Mengenai hal ini kita bisa lihat di dalam pasal 5 dari Konvensi Wina 1975, yaitu mengenai hubungan diplomatik dari organisasi internasional. Pasal ini mengatakan bahwa member states may, if the rules of the organization so permit, establish permanent missions for the performance of the functions mentioned in Article 6. Non-member states may, if the rules of the organization so permit, establish permanent observer missions for the performance of the functions mentioned in Article 7. Jadi, di dalam pasal 5 ayat 1 itu mengenai hubungan diplomatik dari negara anggota organisasi internasional, di mana negara anggota dapat mengirimkan perwakilan tetapnya di dalam organisasi internasional manakala organisasi internasional tersebut mengizinkan. Kenapa negara anggota mengirimkan perwakilan diplomatiknya? Selain untuk melakukan hubungan kerjasama, juga untuk menjamin bahwa kepentingan dari negara anggotanya ini dapat disampaikan kepada organisasi internasional atau dapat dipenuhi oleh organisasi internasional tersebut. Lalu di dalam pasal 5 ayat 2 di sini dikatakan bahwa non-member states juga bisa mengirimkan perwakilan diplomatiknya kepada organisasi internasional. Tetapi di sini disebutnya yaitu sebagai permanent observer missions. Sedangkan untuk negara anggota istilah yang digunakan yaitu permanent missions. Jadi ada perbedaan, yaitu di non-member states itu dia hanya sebagai observer. Jadi negara yang bukan menjadi anggota di dalam suatu organisasi internasional dapat mengirimkan perwakilannya dalam hal ini menjadi observer di dalam suatu organisasi internasional manakala organisasi internasional tersebut mengizinkan atau menghendaki. Lalu, apa sih tujuan atau apa sih misi dari hubungan diplomatik ini? Ada banyak tujuan sebenarnya yang ingin dicapai oleh organisasi internasional ataupun negara anggotanya dalam mengirimkan hubungan diplomatik. Yang pertama yaitu pembentukan komite nasional. Biasanya untuk pembentukan komite nasional ini dilakukan oleh organisasi internasional yang mengirimkan perwakilan diplomatiknya kepada suatu negara. Untuk apa dibentuk komite nasional? Komite nasional itu dibentuk untuk melindungi kepentingan dari organisasi internasional di dalam negara anggotanya. Makanya seperti yang saya bilang, untuk tujuan atau misi pembentukan komite nasional biasanya itu pengiriman perwakilan diplomatik dilakukan oleh organisasi internasional. Kemudian tujuan yang kedua, yang mana juga perwakilan diplomatik ini dikirimkan oleh organisasi internasional untuk tujuan misi khusus ke negara anggotanya. Sebagai contoh yaitu PBB pernah mengirimkan perwakilan diplomatiknya ke Indonesia untuk menjalankan suatu misi khusus, di mana pada saat itu Indonesia melakukan penandatanganan dengan Belanda mengenai pengembalian wilayah Irian Barat. Nah, PBB itu membantu Indonesia dalam hal administrasi sipil. Kemudian, PBB juga pernah melakukan misi khusus dengan membentuk UNPROFOR atau United Nations Protection Force in former Yugoslavia, di mana UNPROFOR ini dia bertugas untuk mengawasi peraturan militer di dalam wilayah Kroasia, Bosnia-Herzegovina, dan Makedonia. Selain itu, mengenai misi khusus juga, PBB pernah mengirimkan perwakilan diplomatiknya ke wilayah negara Kongo, di mana PBB pada saat itu membentuk ONUC atau Operation des Nations Unies Kongo, di mana ONUC ini dia bertugas untuk membantu pemerintah Kongo dalam menjalankan pemerintahannya dan menegakkan aturan hukum di dalam wilayahnya.
Jadi pada saat itu pemerintah Kongo belum bisa menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemerintahan secara independen. Nah, akhirnya pemerintah Kongo meminta bantuan kepada PBB untuk membantunya dalam menjalankan dan melaksanakan fungsi pemerintahan. Lalu selanjutnya, contoh tujuan atau misi pengiriman perwakilan diplomatik itu di dalam konferensi internasional, di mana organisasi internasional dapat mengirimkan delegasi di dalam suatu konferensi internasional. Mengapa organisasi internasional mengirimkan delegasi? Biasanya pertama organisasi internasional itu diundang ke dalam suatu konferensi internasional, bisa sebagai pihak atau sebagai peninjau, atau mungkin juga bahkan justru organisasi internasional itu yang membentuk suatu konferensi internasional seperti itu. Kegiatan dari organisasi internasional selanjutnya yang akan kita bahas yaitu organisasi internasional dapat melakukan pengakuan terhadap subjek hukum internasional lainnya. Dalam hal ini, pengakuan masih dilakukan secara terbatas, yaitu kepada negara dan liberation movement atau gerakan pembebasan. Tetapi yang perlu kita pahami bahwa pengakuan yang dilakukan oleh organisasi internasional itu tidak sama dengan pengakuan yang diberikan oleh negara anggota. Jadi, ketika organisasi internasional mengakui suatu negara atau bahkan organisasi internasional mengakui keberadaan dari Liberation Movement, itu bukan berarti bahwa negara anggota dari organisasi internasional tersebut juga mengakui keberadaan dari negara atau Liberation Movement yang diakui oleh organisasi internasional tersebut. Sebagai contoh dari pengakuan organisasi internasional terhadap suatu negara yaitu adalah pengakuan dari PBB terhadap pemerintah Ukraina yang kemudian diikuti oleh beberapa negara anggotanya. Jadi pengakuan terhadap negara itu dilakukan secara terpisah, bukan berarti ketika organisasi internasional mengakui keberadaan suatu negara, lantas secara otomatis negara anggotanya juga mengakui keberadaan negara itu. Tidak seperti itu. Jadi pengakuannya itu tetap harus dilakukan secara terpisah, yaitu pengakuan oleh organisasi internasional, kemudian pengakuan tersendiri yang dilakukan oleh negara anggotanya. Sedangkan untuk pengakuan dari organisasi internasional terhadap Liberation Movement ini juga memberikan dampak terhadap pengakuan oleh organisasi internasional lainnya. Sebagai contoh yaitu SWAPO. SWAPO itu adalah Southwest African People's Organization, di mana pada awalnya SWAPO ini diakui oleh African Unity. Nah, pengakuan yang diberikan oleh African Unity terhadap SWAPO ini berdampak pada keinginan oleh organisasi internasional lainnya untuk mengakui keberadaan dari SWAPO. Lalu ada juga PLO atau Palestine Liberation Organization, yaitu mengenai liberation movement dari Palestina, di mana pada awalnya PLO ini diakui keberadaannya oleh AIMO. Nah, kemudian karena AIMO mengakui keberadaan PLO, ada beberapa organisasi internasional yang ikut juga nih mengakui keberadaan dari PLO, sebagai contoh Liga Arab dan OKI. Lalu, pengakuan terhadap subjek hukum internasional juga bisa dilakukan antar organisasi internasional itu sendiri. Jadi, organisasi internasional mengakui keberadaan dari organisasi internasional lainnya. Sebagai contoh, PBB mengakui keberadaan dari Liga Arab, OKI, European Union, dan ASEAN. Jadi, antar organisasi internasional juga bisa melakukan pengakuan terhadap eksistensi dari organisasi internasional lainnya. Bentuk selanjutnya dari kegiatan organisasi internasional yaitu bahwa organisasi internasional dapat menyelenggarakan suatu konferensi internasional. Sebagai contoh dari organisasi internasional yang pernah menyelenggarakan konferensi internasional yaitu Majelis Umum PBB pada tahun 1973, dia itu menjadi salah satu prakarsa dilakukannya konferensi hukum laut yang ketiga.
Nah, konferensi hukum laut yang ketiga ini pada akhirnya menghasilkan suatu konvensi internasional yaitu UNCLOS 1982 atau Konvensi Hukum Laut tahun 1982. Selain itu, ada juga dampak lain ketika organisasi internasional menyelenggarakan konvensi internasional, di mana organisasi internasional ini bisa menjadi lembaga atau institusi pembuat hukum, di mana organisasi internasional ini ikut serta dalam menyusun naskah dari konvensi. Sebagai contoh yaitu PBB menjadi pemrakarsa dari Konvensi Hukum Laut yang ketiga. Nah, PBB ikut serta dalam penyusunan naskah Konvensi Hukum Laut. Nah, yang akhirnya melahirkan Konvensi Hukum Laut 1982 atau yang akhirnya melahirkan UNCLOS 1982. Nah, di sini PBB kemudian menjadi salah satu pihak yang membuat hukum. Kegiatan yang selanjutnya yaitu organisasi internasional sebagai pembuat hukum atau lawmaking treaty. Sebagai contoh yaitu organisasi internasional kan pendiriannya berdasarkan satu instrumen dasar atau berdasarkan pada basic agreement. Nah, basic agreement ini bisa dikatakan dia itu merupakan perjanjian pembentukan dari organisasi internasional sekaligus isinya itu merupakan ketentuan dari hak dan kewajiban organisasi internasional. Nah, basic agreement yang mengatur mekanisme, tugas, dan fungsi dari organisasi internasional ini dia akan menciptakan hukum bagi organisasi itu sendiri ataupun bagi negara anggotanya. Contoh dari instrumen dasar yang kemudian menjadi aturan hukum bagi organisasi internasional itu sendiri ataupun bagi negara anggotanya yaitu United Nations Charter atau Piagam PBB, dan ada juga Deklarasi Bangkok yang berlaku bagi organisasi dan negara-negara anggota ASEAN. Selain itu, organisasi internasional sebagai pembuat hukum, dia juga dapat menciptakan aturan baru untuk menyelesaikan permasalahan internasional yang terjadi, yaitu yang seperti sudah kita bahas di kegiatan sebelumnya mengenai konferensi internasional bahwa PBB sebagai salah satu pihak dalam konferensi hukum laut yang pada akhirnya konferensi itu menghasilkan UNCLOS 1982. Nah, PBB sebagai organisasi internasional dia ikut andil dalam pembentukan aturan hukum baru di mana UNCLOS 1982 ini dia menyelesaikan permasalahan internasional mengenai hukum laut, baik itu batas teritorial atau mungkin mengenai zona perikanan atau batas wilayah antar satu negara dengan negara lain, seperti itu. Juga bisa mengenai pemanfaatan dari sumber daya laut. Pembuatan hukum yang dilakukan oleh organisasi internasional juga bisa berlaku bagi organisasi internasional itu sendiri, manakala organisasi itu memiliki suatu permasalahan tetapi dia tidak memiliki aturan hukum yang mengaturnya. Nah, biasanya ketika organisasi internasional memiliki suatu permasalahan yang dia tidak memiliki dasar hukum untuk menyelesaikannya, dia akan membuat suatu aturan baru untuk mengatur perihal masalah yang telah dia hadapi atau yang sedang dia hadapi. Biasanya itu bisa dalam bentuk persetujuan ataupun MOU atau konvensi, berbagai macam bentuk istilahnya. Kegiatan organisasi internasional yang terakhir yaitu adalah organisasi internasional dapat mengeluarkan paspor bagi perwakilan anggota organisasi internasional itu sendiri. Sebagai contoh yaitu PBB dapat mengeluarkan dokumen perjalanan yang bernama Lizipase kepada perwakilan diplomatiknya. Jadi ketika ada utusan atau ketika ada perwakilan diplomatik dari PBB ingin mengunjungi suatu negara, biasanya perwakilan tersebut akan membawa dokumen perjalanan atau Lizipase agar perwakilan tersebut bisa memasuki wilayah negara tersebut.
Selain itu, dokumen perjalanan juga diperlukan agar perwakilan diplomatik bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Jadi, untuk pengeluaran paspor atau dokumen perjalanan yang dilakukan oleh organisasi internasional itu mutlak diberikan demi tercapainya atau demi terlaksananya tugas dan fungsi dari organisasi itu sendiri. Jadi, bukan diberikan karena individunya. Lalu, untuk dokumen perjalanan PBB itu juga berlaku bagi badan-badan khusus yang berada di bawah badan PBB, di mana mengenai hal tersebut bisa kalian lihat di dalam Convention on the Privilege and Immunities of the United Nations. Baiklah, saya rasa cukup sekian untuk pemaparan materi pada pertemuan hari ini. Silahkan teman-teman bisa mencari referensi atau literatur lain mengenai kegiatan organisasi internasional, karena pada dasarnya cakupan kegiatan di organisasi internasional itu sangat luas dan untuk saat ini bahkan berkembang seperti itu. Untuk literatur atau mungkin referensi lain bisa kalian lihat di buku ataupun jurnal khususnya yang berskala internasional, karena ini dia mengenai organisasi internasional, di mana ketika kalian membaca literatur tersebut kalian dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai organisasi internasional. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.